mengemban tugas mulia berasaskan Tribrata membangun bangsa sejahtera. Tokoh semakin dekat, semakin akrab dan semakin terjalin sinergitas. Mudah-mudahan dengan semakin dekat maka kondusivitas warga masyarakat akan terjamin. Baik, acara kita buka dengan sama-sama membacakan surat Fatihah. Sumailah hadratin Nabi Mustafa, hadihinya bisolihah bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sama-sama kita Pak Kapolres selamat datang di Kecamatan Lembu Situ, Kelurahan Cipanganak di RW 1. Hormati Pak Kabak Ops beserta jajaran Pak dan Ramil, Pak Kapolres, Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian, Pak tokoh masyarakat, teman-teman dari media, Pak RW, Pak RT, alhamdulillah. Pokjakan ini memang seperti komunitas lagi, Pak, kelompok tani yang memanfaatkan lahan kosong. Nah, ini lahan ini milik pemerintah daerah yang dikelola secara intensif bersama warga masyarakat berikut Karang Tarunanya. Jadi alhamdulillah karena memang secara geografis lahan di Kecamatan Lembu Situ itu masih banyak pertanian, Pak Kapolres, sehingga banyak teman-teman itu di komunitas pertanian, salah satunya di sini hari ini. Nah, Kecamatan Lembu Situ dari 5 kelurahan, salah satunya Kelurahan Cipanganak yang sekarang kita laksanakan kegiatan di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi amal ibadah bagi kita semua, karena memang juga ada kegiatan bakti sosial hari ini. Kolaborasi antara pemerintah kota khususnya kecamatan dengan Pak Kapolres juga alhamdulillah Pak berjalan dengan baik, termasuk juga dengan jajaran dari Koramil, alhamdulillah kita bahu-membahu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekali lagi selamat datang, terima kasih saya ucapkan Pak. Sekali lagi mudah-mudahan hari ini jadi amal ibadah bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perwakilan dari Pokjakan Sawino. Pokjakan ini yang artinya itu kelompok pembudidaya ikan, Pak. Ini dibentuk waktu tahun 2020 Jadi kita pembentukannya waktu itu pas waktu 17 Agustus. Saat ada kegiatan, karena akan melihat kita keadaannya seperti warga di sini, kita akan satukan warga itu dari kelompok ini, Pak. Jadi dari kelompok ini semua ada beberapa orang, sekitar 20 orang, Pak, untuk anggota di sini. Cuma tidak semuanya aktif. Ya, saya juga maklum terkait kegiatan masing-masing. Yang dulunya tadi warga enggan masuk ke sini, sekarang alhamdulillah cukup baik, Pak. Mungkin begitu aja, Pak, tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. RW yang di 01 Pokjakan ini terbentuk, Pak, alhamdulillah. Kenapa? Mati dan mati di sini yang tadinya itu lahan kumuh menjadi lahan yang tidak kumuh, kan itu, Pak. Yang tadinya di sini ribuan pohon bambu, orang lewat aja mungkin takut apalah. Alhamdulillah, Pak, di sini kita bisa memanfaatkan lahan yang mana mungkin kami juga amanah, Pak. Walaupun di sini kepemilikannya lahan Pemda, kita juga harus berbagi untuk kebaikan yang tadinya kumuh menjadi tidak saja. Sedangkan untuk rasa aman kami selaku warga ataupun warga yang lainnya, Pak, seperti itu. Mungkin jangan sampai nanti terjadi lagi, Pak. Hanya cukup sekali aja kejadian ini karena meresahkan masyarakat. Mungkin hanya itu aja, Pak, dari saya mewakili untuk KRW 01 dan jajaran yang lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum sampai lapor polisi, ada perlawanan tindakan. Kalau seandainya mereka yang jadi korban, itu hukumnya kepada yang melawan gimana, Pak? Saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang itu tidak ada. Jadi mohon kepada Bapak untuk memperhatikan yang sudah ada, dikembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, kemudian yang mewakili Bapak Dan Ramil dari rekan kita TNI, kemudian Pak Kapolsek Lembur Sipil Pak Agus, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu sekalian maupun perangkat desa ya di Kelurahan Cipanengah ya, Kecamatan Lembur Sipil RW 1 ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pagi hari yang cerah ini dengan pemandangan yang sangat luar biasa ya. Masya Allah, dengan ada bukit, ada sawah, kolam ya. Kita dapat berkumpul bersama diri karena nikmat yang diberikan ya, kesehatan yang diberikan. Kita diringankan langkah, ketemu semuanya di sini. Menurut salawat salam tidak lupa kita juga kepada junjungan kita, saudara kita Nabi besar Muhammad SAW. Pak Camat, Pak Indra yang komunikasi yang kemarin menginisiasi kegiatan ini, ya, kemudian dari perangkat kelurahan Cipanengah RW 1 ini juga yang sangat luar biasa menerima kami. Alhamdulillah syukurillah sekali lagi. Sekali terima kasih ya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan. Pada kesempatan juga saya sebagai warga baru, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengenalkan diri karena kebetulan saya ini baru berjalan mau ke 3 bulan ya. Saya mulai masuk di sini adalah tanggal 10 April. 10 April pada saat Ramadan ya. Kami serah terima di Polda tanggal 5, namun aktif di sini tanggal 10. Saya nama Arista Wibowo. Kebetulan saya asli dari Jawa Tengah, Karanganyar, Surakarta. Saya kemudian masuk kepolisian tahun 2001. Kemudian lulus SMA, kemudian lulus 2004 saya ditempatkan di Sumatera Utara, Medan. Orang terkenal Medan ya, Sumatera Utara. Kurang lebih saya di sana karena juga dalam kunjungan silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga dalam rangka kegiatan Hari Bayangkara ke-77. Alhamdulillah bahwa kita saat ini polisi sedang bertransformasi menuju Polri yang presisi. Kemudian dalam hari ulang tahun Bayangkara ke-77 Bapak Kapolri ya itu membawa misi untuk menuju pemilu damai ya kan, menuju Indonesia maju ya. Sehingga dengan adanya silaturahmi tadi sampaikan Pak Indra bahwa di sini itu ada 3 maksud ya kan, Pordakan di kelompok budaya ikan ini ya kan. Pertama mempersatukan ya kan, kedua memanfaatkan lahan yang kosong, kemudian ketiga tadi apa? Untuk Kamtimas juga. Nah, untuk menciptakan situasi Kamtimas yang kondusif. Ini sangat luar biasa tujuan dari Pordakan ini, sehingga ini juga sejalan ya, sejalan apa yang diharapkan pimpinan Polri terkait tadi itu ya, menuju pemilu damai Indonesia yang maju ya. Terima kasih Pak Indra ya. Saya harap situasi Kamtimas yang ada saat ini ya, yang sudah terjaga walaupun ada sedikit riak-riak kejadian ya, itu bisa insya Allah bisa kita atasi. Saya harap ini tetap dijaga, bahkan ditingkatkan, dipelihara terus ya kan. Karena saya masuk pertama di kota Sukabumi ada yang menghubungi kami dari Ketua FKUB bahwa di kota Sukabumi ya kan, di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota itu adalah wilayah yang toleransinya itu nomor 1 ya. Sampai kemarin mendapatkan penghargaan Bang ya, teraman ya, nomor 6 ya, nomor 6 itu sangat luar biasa, sehingga itu adalah peran serta daripada seluruh lapisan elemen masyarakat. Mungkin itu hanya tugasnya daripada Bapak Kepolisian ataupun dari TNI saja, tapi seluruh lapisan elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, OKP, ormas dan lain sebagainya ya, itu karena sinergi itu. Saya harapkan sekali lagi ini tetap dipelihara. Kemudian ya kan, pada kesempatan ini juga tadi ada disampaikan ya dari Pak RW ya kan, terkait masalah kurang nyamannya saat ini mungkin ada 1-2 kejadian ya terkait masalah gerombolan bermotor ya Pak. Saya nggak mau nyebut geng Pak,
Kalau saya sebut geng terlalu gengsi mereka nanti ya. Padahal ya kan mereka sebenarnya bukan geng memang. Karena selama saya kurang lebih 3 bulan sudah menangani beberapa permasalahan ini, bahwa tidak ada itu terafiliasi ke geng motor. Mereka hanya ya kan anak-anak ataupun lulusan daripada salah satu SMA SMK ya yang masih berkumpul ya karena hari-hari tertentu, kemudian dia memanfaatkan itu hanya melampiaskan jati diri yang salah ya ke hal yang negatif, itu ya. Sehingga ini perlu adanya peran serta dari seluruh stakeholder, instansi terkait maupun lapisan elemen masyarakat. Perlu kami sampaikan Pak bahwa kami dari polisi tidak membiarkan saja. Dari pertama saya masuk menjadi Kapolres Sukabumi Kota, saya berkomitmen bahwa di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota itu harus zero kejahatan jalanan. Namun untuk mewujudkan itu sekali lagi bahwa kita polisi tidak bisa kerja sendiri. Saat ini masih ada, itu adalah PR dari kami dan kami mohon bantuan daripada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita sudah melakukan upaya, kita melakukan himbauan ya, kegiatan preemptif melalui edukasi, baik kita ke sekolah-sekolah, ke pesantren, ya kan, kemudian ke kelompok-kelompok ormas, kelompok masyarakat, kita untuk memberikan ya kan, edukasi terkait fenomena ini. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan preventif dengan kita melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian kita melakukan kegiatan penjagaan di hari-hari tertentu yang itu mungkin rawan ya, di hari libur ya kan, di tempat-tempat tertentu sudah kita laksanakan. Memang sekali lagi karena keterbatasan kita personil ya, kadang kita tidak bisa mengcover semua titik-titik yang dianggap rawan, sehingga kita butuhlah informasi dari masyarakat. Sehingga kami keluarkanlah program lapor Pak Polisi Siap Mas ini. Siap Mas ini bukan karena saya orang Jawa Tengah. Kebetulan kepanjangan adalah Sarana Informasi dan Pelaporan Masyarakat Sukabumi, baik Sukabumi Kota maupun Sukabumi Kabupaten. Ya. Inilah kami bikin sarana program ini apa? Yaitu tadi untuk mengcover daripada kekurangan jumlah personil kita yang hanya 700 dibandingkan dengan jumlah ya kan masyarakat di wilayah kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi, karena kita ada 7 kecamatan di kota, 8 kecamatan di kabupaten. Kurang lebih 830.000 dibandingkan dengan 700 ya kan, 700% pasti 1000 banding 113 sekian. Itu satu polisi dibandingkan itu. Kemudian dengan luas wilayah yang begitu luas ya kan, di wilayah kabupaten itu tidak bisa kita cover semua. Dengan adanya ini saya haraplah kalau ada kejadian-kejadian seperti kemarin, kita untuk mencegah ya terjadi hal yang tidak diinginkan, silakan ya bahwa melaporkan ke nomor ini. Ini insya Allah 24 jam aktif ya. 0811 654 110, gampang diingat nih Pak. 0811 mundur 654 ya, dibalik aja 110 ya. Ini insya Allah ya, ini 24 jam aktif dan kita seluruh PJU dan Kapolsek tergabung dalam grup ini, sehingga setiap ada apa-apa informasi di-share, kemudian pasti akan saya baca dan juga polsek terdekat akan segera menindaklanjuti apabila ada gangguan Kamtibmas ya. Itu salah satu program saya untuk yaitu tadi mengatasi terkait masalah maraknya ya fenomena tadi itu ada yang gerombolan bermotor itu. Sehingga sekali lagi tolong bantu kami dengan menginformasikan saja dengan kejadian kemana-mana. Lapor Pak Polisi, sekarang ini Ngariung Sanggarang Kapolres, kita ada juga polisi belajar, kemudian polisi perasa. Salah satu polisi perasa itu apa sih? Kita harus peka ya kan terhadap situasi lingkungan di daerah masing-masing. Contohnya Polsek Lebus itu harus peka, di daerah sini itu kira-kira ya kan yang perlu perhatian khusus ya kan. Mungkin apakah tingkat kriminalitasnya tinggi atau mungkin dalam hal tingkat kesejahteraannya kurang. Nah, itu bisa bergerak ke situ dengan menggandeng instansi-instansi terkait untuk turun bersama ya. Contohnya ini luar biasa ini ya, ledakan ini membantu masyarakat sekitar ini, walaupun tadi untuk penjualannya masih bingung ya. Mungkin Pak Agus nanti kalau punya Chan, Pak Jujun, Pak Haji Jujun, Pak Asal Lantas ya kan, silakan. Karena ikan nila ini kalau digoreng kering gurih kali, aduh dibayangkan ya, dengan sambal pakai pete ya, aduh saya udah bayangkan kan, luar biasa. Jangan dulu pulang Pak, saya sedang ngegoreng Pak. Iya kan, nah itu saya membayangkan kan, itu yang belum, apalagi pemandangannya dengan ini kan, dengan sawah, dengan bukit-bukit sangat luar biasa ya kan, Masya Allah ya kan.
Itu ya, kita ada 7 program itu ya. Sampai. Ya, ada juga polisi Patepang Rukun Warga yang kemarin sudah saya launching ya, itu tanggal 17 April ya, sudah saya launching bahwa polisi Patepang Rukun Warga itu sebenarnya ya kita itu pengen mendekatkan polisi dengan warga masyarakat kan berjalan seperti ini. Terima kasih ya kepada Allah, saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapolres yang sama-sama kita hormati, Pak Kabagop, juga jajaran dari Polri, Pak Danpos, Pak Kapolsek, Pak Camat, dan para tamu undangan. Alhamdulillah wasyukurillah, terima kasih banyak Bapak sudah bisa berkunjung ke wilayah kami. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ujang Sobandi, Pak. Saya lurah di Kelurahan Cipanengah. Alhamdulillah baru 1,5 tahun mungkin saya bertugas di sini. Jadi kerasan Pak kalau baru ya. Baru ya. Kalau sudah itu sudah nggak kerasan. Masih belajar Pak, ya, masih belajar. Ingin saya sampaikan yang pertama mungkin ucapan terima kasih Pak. Kemarin saya mendengar dari kepolisian itu ada program polisi RW ya Pak ya. Nah, ini saya sangat berterima kasih sekali karena apa, mungkin sekarang permasalahan di masyarakat itu sangat banyak sekali yang selama ini tertumpuk kepada Pak Babin Kamtibmas. Alhamdulillah saya bersyukur punya Pak Babin Kamtibmas ini sangat aktif sekali di wilayah sehingga sangat dekat sekali dengan masyarakat. Bahkan kalau saya lihat tidak ada istirahatnya Pak, 24 jam. Baru pulang ke rumah sudah ditelepon lagi sama warga gitu. Mungkin dengan nanti adanya program polisi RW ini sedikit akan membantu ke Pak Babin Kamtibmas ini terkait aduan-aduan dari masyarakat. Namun kemarin saya sudah mendapat laporan dari para ketua RW, Pak, saya sudah kedatangan polisi RW, tapi belum semua RW yang lapor ke saya. Dan juga mungkin Pak, yang ingin saya tanyakan, kapan mulai bertugasnya, karena sampai saat ini belum saya lihat aktif gitu di wilayah. Apakah nanti tugasnya sama seperti Pak Babin gitu ya, mengawal kami di wilayah. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua terkait Pokdakan ini, kalau dalam struktur organisasi mungkin saya juga sebagai pembina Pak di sini. Alhamdulillah tadi digagas oleh Kang Hendra ini sangat luar biasa dengan 3 tujuannya yang sangat mulia gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sudah terwujud. Namun tentunya dalam hal ini Pokdakan ini berjalan dari 2020 ya Kang ya. Ya, belum maksimal gitu Pak, masih ya. banyak ya, dari masa COVID. Kampung tangguh gitu. Iya, kampung tangguh Pak. Kita masih banyak kekurangan Pak, dan kendala-kendala juga, terutama kita dalam masalah bibit ya, pakan maupun pemasaran. Ya. Nah mungkin dengan kepemimpinan Bapak sekarang, dengan koneksi Bapak bisa membantu kami di sini semua sehingga Pokdakan ini benar-benar bisa produktif dan bisa berkembang lebih bagus lagi gitu Pak. Iya. Produk-produknya dari ikan ini bisa kami olah, karena kami juga banyak diskusi dengan Kang Hendra ini. Kalau misalkan ke depan kita susah memasarkan dalam bentuk ikannya, coba kita dalam bentuk lain. Apakah kita bikin dendeng, bikin apa dalam bentuk makanan lain, kita upayakan ke arah UMKM ya. Sehingga UMKM kita di sini bisa berjalan, sehingga 3 tujuan utama tadi kita bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu informasikan Pak Kapolres bahwa pemandangan yang Bapak lihat ini sebetulnya ini sudah menjadi perencanaan kami dengan Bapeda bahwa ke depan akan dijadikan objek wisata sawah. Ini DED-nya sudah dibangun, sudah disusun Pak, sebetulnya sudah jadi. Namun sekarang untuk merealisasikan, yang pertama kemarin kita terhambat oleh COVID. Anggaran COVID itu, sehingga tertunda. Ketika kemarin saya masuk ke sini, ditanyakan kembali dari Bapeda kesiapannya seperti apa. Namun ada sedikit kendala karena ini tanahnya masih milik warga gitu ya. Jadi ada sebagian warga yang masih belum merelakan gitu, sehingga ini agak sulit bagi kami untuk merealisasikan program tadi untuk menjadi kampung wisata sawah. Ya ini kami sangat mendukung dari kelurahan karena
Alhamdulillah Pak Kapolres perlu saya sampaikan juga bahwa Kelurahan Cipanengah ini pada bulan Juni kemarin kita mendapatkan anugerah dari Kemenkumham bahwa kita menjadi kelurahan Anubawa Sasana Kelurahan Jagadita gitu, yang mana anugerah itu diberikan kepada kelurahan yang mendukung wilayahnya untuk ke penciptaan wisata dan juga mendukung para UMKM untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Yang terakhir saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Tadi ada beberapa masukan dari warga kami. Yang pertama mungkin terkait keamanan ya Pak ya, baru saja terjadi di wilayah kami kemarin adanya geng motor. Kami juga dengan para tokoh masyarakat, gerombolan motor, gerombolan si berat. Kami juga sudah berupaya mengingatkan kepada anak-anak remaja kita ya, untuk apalagi di malam-malam libur itu untuk tidak nongkrong lah, tapi ya namanya juga remaja Pak, agak sulit kita kendalikan. Kadang Pak Babin itu kemarin juga baru pulang, Pak Babin pulang kejadian gitu ya. Itulah mungkin anak-anak remaja. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak ini sekarang Kota Sukabumi khususnya Kelurahan Cipanengah akan semakin aman. Saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran TNI maupun Polri yang sudah sama-sama membantu kami di pemerintahan untuk mengamankan wilayah kami masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, masih tanggapi ya terkait masalah polisi RW itu Pak, gini. Tadi saya sampaikan di awal bahwa polisi RW itu nanti dinasnya itu tidak seperti Babin Kaptimas Pak. Karena kalau Babin Kaptimas itu sudah tersprint kan, ya kan, bahwa dia pure adalah keluarga masyarakat. Kalau polisi RW ini adalah dia polisi menjabat, ya kan, merangkap dia Pak. Dia selain melaksanakan tugas di fungsi reskrim ya, setiap harinya mungkin dia di fungsi lantas, fungsi backup, dia pulanglah menjadi polisi RW. Yang sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa tidak semua RW karena tercover, karena kita masih mengacu kepada tempat tinggal daripada masing-masing polisi tersebut ya. Sehingga gini, konsepnya gini, bahwa polisi RW itu dia selain menjadi polisi petugas umum, dia adalah menjadi bagian warga masyarakat. Dia ikut bareng kerja bersama dengan masyarakat, dia ikut perkumpulan bersama dengan masyarakat baik di RT maupun di RW. Dia menjadi kepanjangan daripada ya ibaratnya LO lah, kepanjangan dari mungkin Babin Kamtibmas, Kapolsek maupun dari Polres. Dia dapat menampung tadi itu. Salah satunya mungkin masyarakat tidak ada waktu, ya kan? Masyarakat karena pekerjaannya, kesibukannya, kemudian keengganannya, ya kan, untuk datang ke kantor polisi, sehingga dapat dijembatani, disampaikan kepada polisi RW tersebut, sehingga polisi RW tersebut tadi dapat menyampaikan kepada pimpinan secara hierarki baik ke Kapolsek ataupun ke Babin yang lebih senior, Pak Angkos contohnya, ataupun langsung kepada Kapolres, ya kan. Memang kemarin tahap awal kita adalah saya harapkan polisi RW itu untuk datang ya ke RW ke RT untuk memperkenalkan diri dulu. Oh, nih saya luluh polisi RW di sini, nomor HP saya ini, sehingga kalau ada apa-apa dapat dikomunikasikan, ya kan. Mungkin Babin baru menangani tadi disampaikan tadi kan, baru pulang, ya kan. Dia balik lagi mungkin baru nangan permasalahan yang lain di warga yang lain, ya kan. Karena kesibukan tersebut bisa disampaikan kepada polisi RW tadi itu Pak. Polisi RW nanti bisa datang membantu daripada tugas Babin tersebut, sehingga konsentrasi tidak terpecah-pecah seperti itu Pak ya. Saat ini memang kita akan melaksanakan evaluasi terus setiap minggunya kepada polisi RW, di mana para Kapolsek dikasih tugas untuk mengawasi di masing-masing daerahnya masing-masing. Nilainya Pak, dicobain dulu nilainya. Wah, itu udah luar biasa Pak. Saya itu makan saya itu kalau di rumah ya hanya tempe. Sampai saat ini Pak, saya lebih favorit saya ya tempe, ya gitu aja. Ikan lele. Ya, sok dia foto lah seorang
pengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas, gerakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi, ayomi, layani masyarakat Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas, gerakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi, ayomi, layani masyarakat Bayangkara Jaya. Ini ya, pertama alhamdulillah wa syukurillah ya, berkat kerjasama ya dari RW 01 ya kan, kemudian Lurah Cipanengas ini, kemudian Bapak Camat Lembur Situ, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, kita dapat melaksanakan kegiatan silaturahmi pada hari ini ya, dalam rangka ngariung saran Kapolres juga, kolaborasi bersama ya, kita untuk menjalin silaturahmi untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dengan mendengarkan masukan-masukan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan apa yang ada di sini, dan juga kita melihat di sini ada kelompok podakan ya, kelompok budidaya ikan ya, di Kelurahan Cipanengas ini yang sangat luar biasa ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kegiatan ini, sehingga saya harap kolaborasi tetap berjalan dalam rangka kita menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif ke depannya, apalagi kita menjelang pemilu. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 ya kan, menuju Polri yang presisi ya, pemilih damai menuju Indonesia maju. Kita sama-sama di sini melaksanakan kegiatan juga ya, santunan ya kepada warga masyarakat sekitar sini yang dilakukan bersama-sama TNI Polri dan seluruh instansi terkait di kecamatan kelurahan di Cipanengas. Dapat berjalan ya secara berkesinambungan kegiatan ini, sehingga dapat terjalin silaturahmi dan juga menjaga tadi situasi Kamtibmas yang kondusif ya, menjelang pemilu maupun nanti selanjutnya. Oke, untuk dukungannya ke depan Pak terkait kelompok pembudidaya yang ada di wilayah kota ini Pak. Baik, terhadap dukungan kita, intinya kita dari kepolisian pertama ya, kita akan memberikan rasa aman dan nyaman dulu sesuai dengan tugas kita. Kedua ya, kita insya Allah juga akan membantu apabila kita bisa dapat menjembatani ya, kita bisa menjembatani kepada pihak-pihak terkait ya kan, yang dapat memberikan bantuan ataupun untuk memajukan daripada kegiatan podakan ini, karena dari Pak Lurah juga menyampaikan untuk dalam pemasarannya juga, pembibitan, kemudian memberikan pakan dan lain sebagainya. Dan juga tadi ada salah satu warga ya kan menyampaikan bahwa di sini akan dibikin wisata edukasi ya kan. Mudah-mudahan dapat terrealisasi semuanya dengan adanya apa? Kerjasama ataupun kepedulian daripada stakeholder. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia,
kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas, doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku. Lindungi, ayomi layani masyarakat Bayangkara.